Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia dan salam sehat selalu untuk Bapak Ibu guru hebat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan hadir di kegiatan kami melalui daring, baik dari SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara maupun dari sekolah lain, sepertinya ada dari SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara juga. Dan yang saya hormati Ibu Nurlali Sunawardani, SPMPD. Terima kasih Ibu sudah bergabung di kegiatan kami. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya semua. Pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah berkenaan dengan kegiatan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Pada malam hari ini sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu guru hebat, kita menundukkan kepala sejenak guna berdoa semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Doa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya yang pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara, kepada Ibu Nurlali Sunawardani SPMPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Esti. Apa suara saya terdengar ya Bu? Terdengar Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator CGP, yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara, yang saya hormati Bapak Ibu ya dari SMA atau SMK di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat dalam agenda diseminasi dari CGP ya di SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya untuk membersamai di kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk budaya positif di sekolah, saya rasa di semua sekolah pastinya ada budaya-budaya yang ditanamkan atau kebiasaan-kebiasaan positif yang biasa dilakukan di masing-masing sekolah. Tapi makna dari budaya positif itu sendiri adalah perwujudan dari nilai-nilai ya keyakinan yang universal yang mana itu diejawantahkan ke dalam kebiasaan-kebiasaan baik ya yang dilakukan sehari-harinya bagi warga di lingkungan sekolah sehingga nantinya akan terbentuk lingkungan sekolah yang positif yang nantinya akan membuat anak kita merasa nyaman, merasa aman ya untuk bertumbuh di sekolah, Bapak Ibu. Untuk budaya positif sendiri itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang memang biasa kita lakukan di sekolah, di mana nilai-nilai kebajikan itu baik berupa tanggung jawab, disiplin, ya, mandiri, kesopanan, ya dan lain-lain banyak hal-hal positif yang sudah biasa kita lakukan bersama di sekolah. Tapi nanti ada beberapa hal mungkin yang perlu kita harus tekankan ya. Dan sepertinya ini memang apa ya, biasa apa ya, ada terjadilah di terutama di sekolah kami di SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara, bagaimana kita ada sebuah peraturan dan apabila tidak menaati peraturan adalah juga kita memberikan sanksi ya. Ternyata jadi untuk sanksi itu adalah berupa hukuman ya. Dan hukuman itu memiliki efek di kemudian harinya gitu buat murid-murid kita.
bagaimana kita tidak membiasakan lagi sebuah hukuman kepada murid-murid kita, kemudian itu adalah bisa diganti dengan konsekuensi ataupun restitusi ya, untuk menjadi suatu keyakinan bahwa kita tidak akan lagi memberlakukan suatu hukuman dengan kalimat-kalimat yang negatif, tetapi kita lebih mengarah kepada penyampaian kalimat-kalimat positif ya untuk perkembangan dari murid-murid kita. Yang mana di sini pastinya tidak lepas dari untuk penguatan profil pelajar Pancasila buat murid-murid kita di sekolah ya. Pastinya yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tentu saja berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif ya dan berdaya nalar kritis seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita sebagai guru yang pastinya di sini yang menuntun murid-murid kita, ya menuntun murid-murid kita untuk mengembangkan kemampuan dirinya untuk menjadi lebih baik gitu, untuk menjadi lebih baik sehingga dia merasa aman, merasa nyaman dan bermakna gitu selama belajar di lingkungan sekolah kita. Jadi mudah-mudahan diseminasi yang dijalankan hari ini kita bisa memaknai dengan sebenarnya untuk budaya positif yang nantinya tentu saja akan kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kita bagaimana supaya kita bisa tadi menuntun dan mengantarkan siswa-siswa kita untuk meraih impiannya, meraih harapannya di masa depan. Sebagaimana juga kita akan membiasakan sebuah apa keterlibatan ya, kebersamaan bersama warga sekolah, baik itu dalam membuat sebuah kesepakatan kelas, kemudian membuat kesempatan sekolah yang nanti akan kita jadikan keyakinan bersama, baik itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang nantinya akan membawa nilai-nilai kebajikan atau budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mohon maaf kalau saya tidak bisa nanti sampai kegiatan ini selesai ya, karena posisi juga masih di RSUD Kanojoso. Kan seperti itu, uh, Bapak dan Ibu, sedikit penyampaian dari saya. Sekali lagi, kita sebagai guru yang menuntun dan mengarahkan murid-murid kita untuk meraih impiannya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila mana ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan dan arahannya. Semoga apa yang kita harapkan bersama bisa kita wujudkan di sekolah kami nanti. Terima kasih. Selanjutnya untuk pemaparan materi terkait dengan budaya positif di sekolah, pemaparan pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Bayu Nugraha. Kepada Pak Bayu, disilahkan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya mohon izin share screen Bapak Ibu. Baik, sudah tampak ya Bapak Ibu? Sudah Bapak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di malam hari ini, membagi waktu malam minggunya ya Bapak Ibu, untuk membersamai kami berbagi mengenai budaya positif. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini sebenarnya bisa kita implementasikan bukan hanya di sekolah terhadap murid-murid kita, tapi ternyata budaya positif ini bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita membahas tentang budaya positif yang lebih dalam, Bapak Ibu, di bagian saya ini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa hal yang perlu kita siapkan untuk menuju ke budaya positif. Kita masuk ke bagian pertama. Di bagian pertama ini adalah membahas tentang perubahan paradigma, Bapak Ibu. Untuk membangun budaya positif,
sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu, lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol, dan hal ini kontrol guru menghadapi murid. Kemudian paradigma yang berkembang selama ini adalah setidaknya ada 4 yang umum kita sering pahami, Bapak Ibu. Guru mengontrol murid, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, dan yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari keempat pernyataan tersebut, Bapak Ibu, yakinkah kita akan hal ini? Apakah Bapak Ibu sampai saat ini masih meyakini keempat hal ini, Bapak Ibu? Nah, jika Bapak Ibu masih meyakini keempat hal ini, sesungguhnya Bapak Ibu, keempat hal ini adalah sebuah ilusi belaka. Kenapa dikatakan ilusi? Kita ambil contoh saja seperti misalkan guru itu mengontrol murid. Di guru mengontrol murid, apakah benar murid itu bisa dikontrol oleh guru? Nah, kalau kita amati lebih dalam lagi, Bapak Ibu, ternyata guru itu tidak bisa mengontrol murid. Buktinya apa? Buktinya kalau kita mungkin pernah mengalami kejadian ketika kita berusaha mengontrol siswa tertentu, siswa tersebut tidak mengindahkan sama sekali apa yang kita perintahkan kepada dia. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa sebenarnya murid itu tidak bisa dikontrol tanpa ada izin dari murid tersebut untuk dikontrol, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu yang biasa kita pahami. Ternyata ini juga sama, Bapak Ibu. Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu tidak benar-benar bisa menguatkan karakter. Kalau kita lihat lama-lama gitu, kritik ini terkadang, apalagi kritik-kritik yang kita sampaikan di depan publik, itu bukan membuat karakter orang lain itu menjadi kuat, malah menyakiti hati sasaran kita, dan akhirnya membekas di hatinya, dan itu akan menjadi luka yang mendalam dan mengakibatkan trauma. Nah, ini yang ketiga yang sering kita pahami adalah semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata ini juga kalau kita amati, Bapak Ibu, ketika kita terlalu memberikan banyak penguatan positif kepada murid atau kepada orang lain, ternyata itu bisa menggeser niat awal dari murid. Yang awalnya mungkin murid itu belajar karena memang dia suka belajar, gara-gara kita sering memberikan penguatan positif, ternyata itu akan bergeser menjadi dia belajar gara-gara ingin mendapatkan hadiah. Nah, kemudian yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita sering menganggap bahwa kita sebagai orang dewasa, kita tuh berhak untuk mengontrol atau memaksa orang-orang yang di bawah umur kita. Ternyata tidak, karena orang dewasa maupun orang di bawah kita itu mempunyai hak yang sama. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke bagian disiplin. Kita masuk ke disiplin dalam budaya kita. Nah, ini juga perlu kita bahas, Bapak Ibu. Ternyata kalau disiplin dalam budaya kita, kata disiplin ini telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sekarang itu disiplin yang kita pahami, Bapak Ibu, adalah suatu perilaku yang mengakibatkan orang untuk patuh dengan apa yang kita inginkan gitu. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, ini suka atau tidak suka, Bapak Ibu, ya, kalau kita mengenal kata disiplin pasti sesuatu yang kaku dan sesuatu yang lebih banyak ke negatifnya, ada hukuman dan lain-lain. Kemudian kita lanjut, Bapak Ibu, sebenarnya makna sebenarnya dari disiplin ini, makna sebenarnya dari disiplin adalah disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Jadi makna asli dari disiplin itu bukan bagaimana kita mengakibatkan orang lain itu taat atau menuruti apa yang kita perintahkan, tetapi sebenarnya disiplin itu adalah bagaimana orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang ingin dia hargai. Selanjutnya kita masuk ke bagian motivasi perilaku manusia. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana itu disiplin dan bagaimana itu budaya positif dan pemahaman kita terhadap disiplin, Bapak Ibu, dan paradigma yang sering kita anut selama ini, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita kelompokkan, motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah eksternal, faktor dari eksternal, dan yang kedua adalah faktor dari internal. Faktor dari eksternal itu dibagi menjadi dua bagian, Bapak Ibu. Faktor eksternal itu faktor negatif dan faktor positif. Faktor negatif ini seperti apa? Faktor negatif itu adalah motivasi perilaku manusia karena ketakutan atau kecemasan dari orang itu, gitu. Misalkan dia taat karena dia takut dihukum. Itu adalah faktor eksternal, Bapak Ibu. Kemudian faktor eksternal positif itu adalah dia melakukan sesuatu karena ingin sesuatu dari orang lain. Itu merupakan faktor eksternal. Kemudian yang kedua adalah faktor internal. Nah, apa sih bedanya eksternal sama internal? Kalau internal itu lebih menggali dari tujuan dari diri kita. Sebenarnya kita melakukan ini tuh atas kesadaran kita sendiri. Sehingga ketika faktor internal ini muncul, motivasi internal perilaku manusia dari internal ini muncul, maka kegiatan atau apa yang dilakukan, budaya positif yang dilakukan oleh seseorang itu akan berlangsung lama dan terus-menerus, tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Walaupun misalkan faktor eksternalnya itu sudah tidak ada, tetapi perilaku itu akan tetap lestari. Nah, inilah tujuan disiplin positif yang diinginkan. Fokusnya bukan lagi ke eksternal, tetapi fokusnya ke internal. Kemudian kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita tadi sudah mengenal tuh faktor internal dan eksternal. Kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa sih kita sebut nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebaikan yang dipercaya oleh semua orang, meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, kasih sayang, rajin, percaya diri, komitmen, dan masih banyak lagi, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan ini kenapa dikatakan universal? Artinya sesuai dengan namanya universal, artinya dia berlaku umum, tidak berlaku hanya untuk orang tertentu ataupun kelompok tertentu, tetapi lebih ke umum, berlaku umum. Nah, nilai-nilai kebijakan universal ini pada pendidikan kita, pendidikan di kurikulum Merdeka ini, itu terangkum dalam nilai-nilai kebajikan universal berupa profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila yang selama ini kita kenal, Bapak Ibu, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diramu oleh dalam kurikulum Merdeka. Kemudian selain nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu, kita juga mengenal dengan kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita membahas tentang kebajikan universal dan kenapa juga kita harus membahas tentang kebutuhan dasar manusia? Ketika dua hal ini kita bisa penuhi terhadap murid kita atau terhadap orang lain, dan kita tidak mengganggu kebutuhan dasar manusia ini, ya aktualisasi diri, penghargaan, kasih sayang, rasa aman, kebutuhan psikologi. Kalau kita bisa menjaga ini dari orang lain, maka kebiasaan positif itu akan bisa kita terapkan. Nah, di sini kita masuk ke disiplin positif. Jadi disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin pada diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kita ingin memunculkan dari faktor internalnya. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal.
Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri, bukan mengontrol orang lain tetapi mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian yang ketiganya adalah dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Sehingga Bapak Ibu kita bisa simpulkan budaya positif di sekolah. Tadi kita sudah membicarakan tentang budaya positif itu apa, secara garis besar ya Bapak Ibu, apa aja yang harus kita penuhi untuk budaya positif di sekolah. Di sini kita akan bahas budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi ini tujuan budaya positif yang ada di sekolah. Oke, dari awal sampai akhir tadi kita sudah membahas Bapak Ibu bagaimana sih perubahan paradigma. Jadi kita harus merubah paradigma kita selama ini. Kemudian kita juga tadi sudah membahas tentang disiplin positif. Kemudian kita juga sudah membahas tentang motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya di presentasi selanjutnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada Bapak Ibu nanti akan ada pertanyaan mengenai apa yang kami presentasikan, Bapak Ibu nanti bisa menulisnya di link yang akan di-share di chat, di halaman chat. Nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan nama dan pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali kepada Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu atas pemaparan materinya. Untuk pertanyaan kita di akhir presentasi ya Bapak Ibu. Jika memang sudah ada pertanyaan di benak Bapak Ibu, nanti bisa langsung ditulis di kolom chat atau ada link akan di-share oleh Ibu Indah. Selanjutnya ada pemaparan materi kedua kepada Ibu Indah Triwinanti, dipersilahkan. Baik Ibu, saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Sudah Mbak. Baik. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai 5 posisi kontrol guru. Baik, tadi sebelumnya Pak Bayu sudah menjelaskan bahwa selama ini kita berpendapat bahwa guru yang bisa mengontrol murid gitu. Tapi sebenarnya tidak. Dalam disiplin positif, sebenarnya yang bisa membuka kontrol itu adalah mereka sendiri. Tapi kita sebagai guru pun sudah harus tahu posisi kita itu berada di mana. Jadi ada 5 posisi kontrol guru di sini. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya mau bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin salah satu atau salah dua bisa menjawab pertanyaan saya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mendapati murid Bapak dan Ibu terlambat misalnya, terlambat masuk ke kelas, Bapak dan Ibu akan seperti apa berkata kepada mereka atau menegur mereka? Mungkin salah satu dari peserta atau salah dua bisa memberikan pendapatnya. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Oke, baik Ibu Yuni mengangkat tangan. Silakan Ibu Yuni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika murid saya datang terlambat di kelas ya Bu,
hal yang pertama saya lakukan adalah menanyakan kepada siswa tersebut alasan kenapa dia datang ke sekolah terlambat di hari itu. Kemudian mendengarkan alasannya terlebih dahulu, Bu. Mungkin itu langkah pertama yang akan saya lakukan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuni, luar biasa sekali. Nanti mungkin ada teman-teman lain yang mau memberikan pendapatnya, silahkan. Bagaimana jika ada murid yang terlambat masuk ke kelas? Kira-kira kalau Bu Yuni tadi menanyakan dulu apa alasannya. Kalau Ibu Bapak yang lain bagaimana? Biasanya yang Bapak Ibu lakukan. Baik. Bagaimana Ibu menjawab, Bapak dan Ibu menjawab itu mempengaruhi posisi kontrol kita sebagai guru. Kita berada di posisi kontrol yang mana? Baik. Ibu Yuni, saya pending dulu, nanti Ibu Yuni bisa merefleksi Ibu Yuni berada di posisi kontrol yang mana ya, Bu? Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan ya. Nah, untuk posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Contoh ungkapannya itu jika Bapak Ibu berkata seperti ini, patuhi aturan saya ya, atau awas. Atau begini, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Atau misalnya kalau terlambat tadi, telat aja terus setiap hari. Nah, itu adalah contoh ungkapan jika Bapak dan Ibu berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuhnya itu matanya melotot, dan jari-jarinya nunjuk-nunjuk menghardik ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih dampaknya jika Bapak Ibu berada di posisi penghukum? Yaitu menyebabkan murid kemungkinan mudah marah ya, atau bersifat agresif. Bisa aja dia diam pada saat itu, tapi di dalam hatinya bergejolak ya Bapak Ibu. Mungkin setelah bertemu dengan Bapak Ibu dia bisa melampiaskannya dengan temannya atau bagaimana. Itu tidak baik. Nah, kemudian selanjutnya ke posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ini ada di urutan kedua. Contoh ungkapannya yaitu, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kelakuanmu begini. Nah, seperti itu ya. Kita membuat siswa itu jadi merasa bersalah seperti itu. Ciri khas pembuat rasa bersalah itu nada suaranya lembut, tetapi mampu membuat orang merasa tidak nyaman dan rendah diri. Apakah Bapak dan Ibu pernah berbuat seperti ini? Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk ya Bu, tentang diri mereka. Jadi murid itu jadi merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi dia bukannya semakin baik begitu karakternya, malah bisa-bisa semakin menurun. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Contoh ungkapannya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, atau ya udah kali ini nggak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Nah, ciri khas posisi kontrol teman adalah nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumannya jenaka. Jadi ramah kalau posisi sebagai teman ini. Kemudian konsekuensinya apa sih untuk murid kita? Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid bisa tergantung pada guru tersebut. Jadi dia akan ketergantungan terhadap guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Dan bisa juga si murid ini hanya akan menuruti apabila si guru tersebut, guru yang dia anggap sebagai teman tersebut yang menyuruh atau yang menginginkan dia melakukan sesuatu, sementara kepada guru lain mungkin dia bisa menolak, seperti itu. Next, yaitu sebagai pemantau.
Contoh ungkapannya yaitu peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, pokoknya kalau kita di posisi pemantau ini kita selalu mengingatkan akan peraturannya gimana gitu ya, kesepakatan kelas kita bagaimana, seperti itu. Konsekuensinya dari penerapan posisi pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Seperti itu. Nah, apa sih posisi kontrol yang seharusnya kita miliki di kurikulum Merdeka ini guna meningkatkan disiplin positif? Sebaiknya guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu. Bagaimana sih posisi kontrol sebagai manajer itu? Yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Baik, jadi dalam posisi manajer ini sebisa mungkin guru itu hanya sebagai fasilitator begitu, bagaimana murid menyadari sendiri kesalahan mereka dan kemudian bagaimana murid mencari solusi sendiri gitu bagi permasalahan mereka, dan itu dari diri mereka sendiri, bukan dari bapak atau ibu guru, seperti itu. Ya, kemudian apa sih kata-kata yang biasanya diucapkan oleh Bapak Ibu yang berposisi sebagai manajer ini? Yang pertama yaitu apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakininya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Ciri khas posisi kontrol manajer itu ada pada nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya yaitu murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai posisi ini itu memang tidak mudah dan pasti butuh waktu berlatih ya Bapak Ibu. Tidak ada yang instan gitu untuk merubah suatu karakter, termasuk bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru, tapi pasti bisa. Nah, apakah langsung bisa ke manajer? Tentunya tidak bisa, karena juga tergantung kepada anak murid kita. Ada anak-anak yang memang tidak bisa kita tangani dengan posisi kita sebagai manajer gitu. Jadi kita mungkin bakal turun 1 atau 2 tangga gitu. Mungkin ke pembuat merasa bersalah dulu, baru sebagai pemantau dulu, lalu ke posisi sebagai manajer, seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk pertanyaan bisa ke link chat atau nanti saya akan bagikan juga linknya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesediaannya untuk menghadiri diseminasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indah untuk pemaparan materi kedua. Selanjutnya pemaparan materi ketiga akan saya sampaikan. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Terlihat Bapak Ibu?
Lihat, Bu. Ya, Mbak. Terlihat, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tentang keyakinan kelas. Sebelum saya memaparkan presentasi saya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin dapat kita renungkan bersama tentang hukuman yang kita berikan kepada siswa. Pertanyaan pertama, 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah benar seperti itu? Silahkan Bapak dan Ibu guru hebat berpikir dalam hati dulu bagaimana tindakan kita. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari beberapa pertanyaan ini, tentunya dari pertanyaan 1 sampai ke 3 sudah sangat sering kita berikan kepada murid-murid di sekolah. Hal ini dapat terjadi karena ada peraturan-peraturan yang kita anggap bahwa anak tersebut melanggarnya. Karena adanya peraturan-peraturan tersebut, maka akan ada muncul hukuman-hukuman untuk sebagai konsekuensi atau hukuman yang kita berikan kepada anak-anak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa menjawabnya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira ini suatu peraturan atau keyakinan Bapak Ibu bahwa menggunakan helm pada saat berkendaraan bermotor akan menyelamatkan diri kita. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ini keselamatan, peraturan, atau keyakinan? Silakan. Keselamatan, Bu. Nah, kalau kita sudah yakin itu peraturan, ya. Kalau keselamatan. Kalau Bapak Ibu sudah berpikir bahwa itu keselamatan, itulah nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini bahwa tanpa ada peraturan wajib menggunakan helm pun kita akan sadar bahwa jika menggunakan kendaraan bermotor, kita menggunakan helm untuk keselamatan diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu ada peraturan itu, tapi kita sudah yakin nilai keselamatan lebih penting daripada peraturan yang ada. Seperti itu contoh keyakinan yang harus kita miliki. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini suatu peraturan atau keyakinan menurut Bapak Ibu? Keyakinan, Bu, kalau diterapkan bisa menjaga kesehatan. Ya, betul. Kalau sudah yakin bahwa itu adalah untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan juga orang lain, berarti ini suatu keyakinan diri yang berupa nilai kebajikan. Tanpa adanya hukum tertulis pun kita akan melaksanakan itu. Jadi tidak ada lagi peraturan tertulis baru kita melaksanakannya, tidak. Begitu juga dengan pertanyaan ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tentunya kita juga yakin kalau kita ikut suatu kegiatan, kita datang tepat waktu, berarti kita bertanggung jawab dengan apa yang akan kita kerjakan. Jadi tidak perlu ada peraturan tertulis, kita akan yakin hal itu bahwa suatu nilai kebajikan yang harus kita laksanakan. Seperti itu contoh keyakinan-keyakinan dan nilai kebajikan yang harus kita yakini terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, untuk keyakinan kelas itu harus kita terapkan. Mengapa? Karena jika peraturan kelas yang kita buat, cenderung anak-anak akan selalu untuk melanggarnya. Karena apa? Tidak ada keyakinan dari diri mereka akan hal-hal tersebut.
Jadi, keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Ada beberapa tahapan utama dalam merancang keyakinan kelas ini. Yang pertama, kita harus berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Untuk keyakinan kelas ini, kemarin sudah saya terapkan di kelas 10 APHP 2. Saya minta mereka mulai dari tahapan pertama sampai tahapan ke-6, saya bimbing mereka untuk mulai menuliskan apa-apa yang akan menjadi peraturan kelas mereka. Berikut dokumentasi saya. Untuk tahapan pertama, saya berikan beberapa sticky note kepada seluruh siswa dalam kelas tersebut. Saya minta setiap siswa menuliskan peraturan-peraturan kelas di kelas 10 APHP 2. Dari keseluruhan siswa, suara terbanyak itu mengangkat tentang kebersihan kelas. Karena mereka merasa kebersihan kelas mereka cukup tidak bersih, jadi mereka menganggap mereka belum bisa melaksanakan jadwal piket sesuai dengan jadwal yang sudah mereka sepakati. Setelah mereka menuliskan apa-apa yang menjadi peraturan kelas, mereka masing-masing menempelkan hasil mereka ke papan tulis. Saya minta satu orang untuk membacakan. Dari seluruh siswa ada lima peraturan yang mereka angkat. Setelah 5 peraturan mereka angkat, di tahapan kedua, saya meminta kembali mereka membuat kalimat positif dari peraturan-peraturan yang sudah mereka buat di tahapan pertama. Kalimat positif di sini, contoh mereka mengangkat kebersihan kelas sangat kotor, jangan buang sampah sembarangan, tidak melaksanakan piket. Jadi kata-kata yang bermakna negatif harus mereka hilangkan. Jadi mereka mengubah peraturan kelas menjadi kalimat-kalimat yang bermakna positif. Kebersihan kelas harus dijaga. Tidak ada mengganggu teman. Dilarang membawa teman. Saya suruh ganti ubah. Siswa yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Akhirnya muncul lagi kalimat-kalimat positif dari siswa di kolom kedua ini gambarnya. Mereka menuliskan kembali dan ditempel, saya minta lagi satu orang membaca. Jadi yang terakhir setelah saya menyarikan dari tahapan-tahapan yang mereka sudah laksanakan, ada 5 keyakinan yang mereka yakini. Yang pertama, tanggung jawab. Kedua, saling menghargai. Ketiga, menghormati. Keempat, disiplin waktu. Yang kelima, tenggang rasa. Nah, jadi itu yang ada di sini. Saya menyarikan dari 5 keyakinan yang mereka sudah sepakati. Akhirnya kita sepakat bahwa di kelas 10A APHP sudah tidak ada peraturan kelas, tetapi adanya keyakinan kelas yang mereka tuangkan dalam bentuk desain-desain. Setiap siswa saya minta buat desain masing-masing, dan nanti ini akan saya print untuk mereka. Saya juga akan mengeprint khusus dalam ukuran besar, dan di situ keyakinan kelas karena sudah disepakati di kelas, kita meminta masing-masing siswa untuk bertanda tangan di bawahnya.
Dengan demikian, jika mereka sudah bertanda tangan, mereka bersama-sama akan meyakini keyakinan kelas yang sudah mereka buat, mereka akan melaksanakannya tanpa ada paksaan tapi dengan kesadaran diri sendiri. Itu yang sudah saya lakukan di kelas 10 APHP. Kemudian dapat saya simpulkan bahwa keyakinan kelas merupakan salah satu contoh disiplin positif yang dapat kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di dalam setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Jadi harapannya Bapak Ibu guru hebat, mulai saat ini marilah kita bersama-sama mengubah pola pikir kita, buanglah peraturan-peraturan yang selama ini mengkungkung siswa, sehingga mereka terkadang terpaksa untuk melakukannya, tapi bukan atas kesadaran diri atau motivasi dalam diri mereka sendiri. Mulai sekarang kita terapkan keyakinan kelas. Kalau tidak bisa mulai dari kelas yang besar, kita mulai dari keyakinan kelas untuk mata pelajaran kita sendiri boleh, kemudian keyakinan kelas secara global yang selanjutnya akan menjadi keyakinan sekolah dan akhirnya tentu akan menjadi budaya positif di sekolah tersebut. Harapannya seperti itu Bapak Ibu, kita bisa sama-sama mengimplementasikannya di kelas kita masing-masing, di sekolahan kita masing-masing. Demikian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas dukungannya kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya masih ada pemaparan terakhir dari Bapak Trikuntoro. Setelah itu kita lanjutkan tanya jawab ya Bapak Ibu. Kepada Pak Trikuntoro disilahkan. Tes, selamat malam. Ya, jelas Pak. Ya Pak, terdengar. Silakan Ya, Pak. terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Pada kesempatan yang baik ini, selamat malam semuanya, guru hebat. Di sini saya akan memaparkan materi terakhir yang pertama sudah disampaikan beliau Bapak Bayu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar. Dilanjutkan pemaparan dari Ibu Indah tentang posisi kontrol restitusi. Dilanjut dengan Ibu Esti tentang kesepakatan kelas atau yang sekarang itu dinamakan keyakinan kelas. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, izin share screen sebentar. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Belum Pak. Belum ada, Pak. Ya, untuk materi pada kesempatan malam hari ini yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu nanti bisa menyaksikan video saya terlebih dahulu untuk kasus segitiga restitusi yang ada di sekolah.
Masuk, silakan itu. Ya. Selamat pagi Linda. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi juga Pak. Alhamdulillah baik-baik aja. Linda, kenapa kemarin datang terlambat? Maaf Pak, kemarin saya kesiangan. Kenapa bisa kesiangan? Biasanya kan Linda tidak seperti ini. Maaf Pak, kemarin malam saya begadang dengan anaknya. Nah, berarti penyebabnya Linda nonton anime sehingga Linda kesiangan. Iya Pak. Nah, Linda ingat tidak pada saat mulai pembelajaran di awal kemarin kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang salah satunya tidak melihat terang. Sekarang Bapak tanya, kalau begitu Linda melanggar salah satu kesepakatan keyakinan kelas tidak? Iya Pak, saya melanggar. Berarti Linda tidak menjalankan komitmen itu dengan datang terlambat. Apa itu komitmen Linda? Komitmen adalah menjalankan sesuatu yang sudah disepakati Pak. Nah, berarti Linda tidak komitmen kan? Iya Pak. Nah, Linda yakin tidak bahwa komitmen itu penting? Yakin Pak. Bagaimana agar Linda tidak datang terlambat di sekolah? Saya akan berusaha untuk mendapat tepat waktu Pak. Bangun lebih awal dan tidak kesiangan dan tidak begadang lagi. Nah, dari sini Linda tahu tidak manfaat menjalankan. Dengan saya menjalankan komitmen akan melatih saya menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang disiplin dan benar untuk diri sendiri. Oke, sekarang Linda sudah mengambil kesalahan kan? Berusaha untuk memperbaiki kesalahan dengan menjalankan kesepakatan kelas tersebut dan tidak mengulangi lagi. Bapak berharap lain kali Linda tidak akan terlambat lagi sehingga Linda dapat menghargai waktu. Iya Pak, iya Pak, terima kasih. Iya. Ya, pada saat belajar Bapak lihat kamu melatih dulu terus dan sampai ketawa. Iya Pak, mohon maaf Saskia tadi pada saat jam pelajaran Bapak bermain HP. Nah, apakah Saskia tahu bahwa Saskia sekarang tidak salah? Iya Pak. Nah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi Bapak mencari penyelesaian bersama. Berpikir bersama untuk memperbaiki situasi ini. Bapak tadi melihat Saskia sangat senang, yang sampai tertawa-tertawa. Tapi yang Saskia lakukan salah, karena akan tidak konsentrasi teman-teman dalam belajar. Sekarang Saskia masih ingat dengan keyakinan kita. Apa keyakinan kelas kita? Bapak, pada saat dalam kelas pelajaran dimulai tidak boleh bermain HP. Iya benar. Nah sekarang Saskia sudah melakukan dengan lakukannya dengan komitmen tidak bermain HP. Nah seperti itu akan membuat Saskia berada pada posisi tidak disiplin dan tidak menghargai orang lain. Dengan mengambil konsentrasi dan belajar. Nah sekarang mari kita menjalankan kesepakatan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama. Apakah Saskia tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya? Iya Pak, saya akan meminta maaf dengan Bapak dan dengan teman-teman sekelas. Saya juga tidak akan mengulangi dan saya berjanji tidak melakukan kesalahan tersebut. Baiklah, permintaan maaf ya Saskia menerima berharap Saskia tidak akan melakukannya lagi dan berusaha menjadi pribadi yang lebih disiplin. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Trilustari dari kelas 11 APHP. Saya merasa senang setelah berbicara dengan Pak Tri Kuntoro. Di sini saya dapat belajar bahwa berkomitmen waktu itu penting dan disiplin waktu itu penting buat diri saya sendiri dan juga untuk masa depan saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Yunda dari kelas 11 APHP.
bertemu dengan menyelesaikan permasalahan yang saya lakukan, dan saya berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Semoga kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk bekal masa depan nanti. Terima kasih kepada Bapak Trikuntoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu. Demikian tadilah contoh kasus penanganan yang ada di sekolah dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Harus saya tutup dulu. Indonesia, sebuah negara unik. Sebentar Bapak Ibu ya, izin share screen. Next. Slide ketiga. Ya, Bapak Ibu, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, di dalam sekolah mungkin Bapak Ibu tahu istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ditampilkan ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sesuai untuk hukuman, misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Hukuman itu biasanya tidak nyaman kalau itu diterapkan buat anak-anak. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Tetapi untuk restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Untuk hukuman dan konsekuensi tadi di atas sudah dijelaskan ya. Slide nomor 6. Next. Nah di sini di dalam segitiga restitusi itu ada 3 sebenarnya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini ini menstabilkan identitas. Misalkan dengan guru itu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Misalkan Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti tadi video di sebelumnya,
restitusi itu mencari sesuatu yang penyelesaian yang benar, bukan mencari kesalahan atau kebenaran yang ada, tapi mencari solusi yang ada, dan itu biasanya dihasilkan dari anak tersebut. Next, Bu. Nah, di segitiga restitusi ada validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belong, fun, atau survival. Dengan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukan. Itu misalkan salah satu contoh yang ditanyakan kepada murid. Misalkan dengan berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ada lagi, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, misalkan kasus perkelahian, dengan pertanyaan memvalidasi kebutuhan. Dengan pertanyaan lagi, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi anak akan merubah sikap yang sudah dilakukan menjadi sikap yang lebih baik lagi. Ini segitiga yang kedua, yaitu memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga, next, menanyakan keyakinan. Dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, ini nanti akan menanyakan keyakinan. Misalkan dengan guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, gitu kan. Misalkan nilai-nilai universal yang telah sepakati, misalkan tadi dalam materi ke dalam keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama, itulah yang harus kita laksanakan. Biasanya kalau anak melanggar keyakinan kelas, nah kita jangan serta-merta langsung menyalahkan anak tersebut, tapi mengembalikan kepada si anak tersebut, kenapa kok bisa melanggar keyakinan kelas dan apa nanti solusinya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Dengan menanyakan hal itu, anak-anak juga akan bisa menumbuhkan untuk keyakinan kelasnya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang bisa itu menggali, menanyakan keyakinan kepada siswa. Next. Nah, ini ada beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan juga dalam segitiga restitusi. Misalkan pertanyaan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini salah satu contoh-contohnya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai bla bla bla? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Seperti kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Nah, inilah salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan dan segitiga restitusi untuk memecahkan suatu masalah yang ada di sekolah kita. Mungkin pemaparan tentang segitiga restitusi saya akhirin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri atas pemaparannya. Demikian teman-teman pemaparan kami tentang budaya positif di sekolah. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui link. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini akan kami jawab. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ibu Indah. Kepada Ibu Indah disilahkan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama mungkin
dari Ibu Jubaidah ya. Sebentar saya cari dulu pertanyaannya. Ya, Ibu Jubaidah bertanya, atau mungkin Ibu Jubaidah mau langsung menanyakannya. Oh ya, silakan Ibu Jubaidah, boleh. Saya yang baca. Silakan Ibu. Silakan kalau Ibu Jubaidah mau bertanya langsung, monggo. Oh baik, mungkin jaringan sedang tidak baik kali ya. Oke, Ibu Nini mengangkat tangan sebentar ya Ibu. Kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Jubaidah, yaitu bagaimana kita menghadapi siswa yang cenderung mencari perhatian pada saat pelajaran berlangsung. Oke, poinnya siswanya mencari perhatian terus ya Bu ya. Baik. Siswa mencari perhatian itu sebenarnya kalau kita telusuri adalah karena mereka tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Baik, menurut teori yang saya baca yaitu dari siapa ya? Sebentar. Oke. Ini dari Dr. William Glasser, itu ada yang disebut sebagai choice theory, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu merasa diterima, love and belonging. Yang kedua merasa bertahan hidup atau survival. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, kalau mereka mau diperhatikan terus seperti itu, cari perhatian, berarti mungkin love and belongingnya itu tidak terpenuhi. Jadi tugas kita sebagai guru adalah memenuhi rasa mereka merasa diterima itu, love and belongingnya itu yang harus kita penuhi. Dengan cara apa? Nah, mungkin ini kita bisa mainkan segitiga restitusi yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Tri ya. Pertama mungkin kita bisa menemui anak tersebut secara personal ya Bu ya. Kemudian menanyakan kenapa seperti itu, kemudian apa sih kurangnya, atau kita masuk lebih dalam ke kehidupan anak tersebut, mungkin kita bisa mendapatkan jawabannya dan anak tersebut bisa mendapatkan solusi dari permasalahan dia, kenapa sih dia selalu pengen diperhatikan seperti itu. Karena jadi intinya love and belongingnya yang kurang Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Indah. Mungkin Ibu Jubaidah gimana dengan jawaban Ibu Indah? Bisa dipahami Ibu? Ya. Bu Jubaidah katanya tidak bisa buka mikrofonnya Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Iya. Selanjutnya tadi ada Bu Nini angkat tangan. Monggo Bu Nini, ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak Ibu, berkaitan dengan segitiga restitusi ya Pak ya? Iya. Yang ingin saya tanyakan, dasar dari tujuan segitiga restitusi sendiri itu apa sih Pak, Bu? Karena saya di sini masih baru lah. Seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Nini atas pertanyaannya. Mungkin Pak Tri akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nini. Tidak terdengar Pak Tri. Ya. Ya silakan Pak. Ya. Monggo. Langsung saja saya jawab ya. Terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Nini. Apa tujuan dasar segitiga restitusi? Ya. Pada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita menjadikan anak akan lebih mampu, emosinya itu terkendali dengan normal. Tujuan awal yaitu menenangkan hati
anak agar anak tidak terus berfokus pada kesalahan. Disitulah tujuan dasar sebenarnya restitusi. Setelah anak itu tenang dan anak tersebut tidak berfokus pada kesalahan, tentunya anak itu kembali lagi kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Dan akhirnya anak tersebut akan menyelesaikan masalahnya. Dan tentunya dengan berdasarkan itu, dengan tidak keterpaksaan, anak tersebut akan tidak mengulangi lagi. Begitu, ya, Bu Nini. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau belum puas? Terima kasih. Terima kasih Pak Tri atas jawabannya. Ya, terima kasih Bu Nini atas pertanyaannya. Tadi ada Bu Yuni mengangkat tangan, monggo Ibu. Langsung mau bertanya di sini yang tadi melalui kolom link. Oke, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya ingin menanyakan hal terkait keyakinan kelas, Bu Resti. Ya, Bu. Ya, Bu, Jadi monggo. bagaimana jika pada penerapannya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama oleh seluruh siswa di dalam kelas itu bersama gurunya, kemudian keyakinan tersebut ternyata dilanggar nih Bu oleh beberapa siswa di kelas tersebut. Apakah keyakinan kelas itu bisa dievaluasi kembali atau dirubah, Bu? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menyikapi beberapa siswa yang sering sekali melanggar keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati, seperti itu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Yuni. Saya akan berusaha menjawab ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama siswa dan guru ternyata masih ada beberapa yang melanggar, apakah masih bisa dirubah? Nah, untuk keyakinan kelas ini memang kita tetap harus memantau, mengontrol sampai di mana anak-anak bisa menjalankan keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas masih bisa dirubah, masih bisa diganti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kalau memang dianggap sudah terlalu banyak siswa yang melanggar keyakinan tersebut karena beberapa hal sudah tidak sesuai dengan kondisi kelas saat itu, masih bisa dirubah jadi keyakinan kelas tidak baku dan tidak ada batasan bulan, harus berlaku selama 6 bulan baru boleh diganti, tidak juga seperti itu. Kalau memang dirasa keyakinan kelas sudah tidak bisa mengakomodir kondisi kelas, silahkan diganti kembali dengan cara awal lagi, berdiskusi bersama-sama dengan siswa yang ada di kelas tersebut. Begitu ya Bu Yuni ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, kalau ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, ya tentunya kita harus menggunakan sistem kontrol kita tadi, posisi kontrol guru, kemudian kita menerapkan segitiga restitusi. Kita sesuaikan dengan kondisi anak saat itu. Memang diharapkan kalau posisi kontrol, harapannya guru bisa sebagai manajer. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu kita semua bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer tersebut. Kemudian untuk penyelesaian masalah anak yang melanggar keyakinan kelas, tentunya kita juga harus duduk bersama anak-anak tersebut. Kita terapkan segitiga restitusi tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Tri. Di sini kita bukan mau menunjukkan kesalahan anak sampai anak merasa terpuruk, tapi tidak, kita ingin anak-anak sadar akan kesalahannya dan mereka mencari cara terbaik dari mereka, apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan mereka lakukan agar bisa kembali seperti semula, yaitu meyakini keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Seperti jadi manfaat restitusi itu untuk
membelajarkan anak menyadari kesalahannya dan mencari solusi terbaik dari mereka. Seperti itu Bu Yuni penjelasan dari saya. Kira-kira gimana Ibu? Oke Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Yuni sudah bergabung ya. Sama-sama Bu. Selanjutnya ada pertanyaan yang nomor 2, Pak Bayu yang akan menjawabnya. Pak Bayu silahkan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ada 2 pertanyaan dari Bu Nurna. Yang pertama adalah bagaimana cara kita sebagai seorang guru dalam menangani peserta didik yang selalu mengulangi kesalahan yang sama, meskipun kita sering memberikan maaf dan motivasi serta pendekatan secara pribadi terhadap peserta didik tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama ini, Bapak Ibu, kita bisa melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tri Kuntoro bahwa segitiga restitusi ini sih sebenarnya adalah fungsinya adalah untuk mengembalikan anak ke jalurnya gitu Bapak Ibu, tanpa harus menjudge atau menuduh anak yang tidak-tidak. Karena dalam teori ini Bapak Ibu, dalam teori segitiga restitusi itu selalu mengatakan bahwa semua yang terjadi di dunia ini atau semua yang terjadi pada anak atau pada peserta didik itu selalu ada sebab dan akibat, Bapak Ibu. Jadi bukan serta-merta ketika anak tidak melakukan sesuatu yang harusnya benar itu berarti anak itu bersalah, tidak. Kita dengan menggunakan segitiga restitusi itu kita menggali dulu nih kenapa sih bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan dari Bu Nurna adalah bagaimana padahal kita sudah memotivasi berulang kali tapi belum. Nah, dengan menggunakan segitiga restitusi Bu Nurna, kita bisa menggali nih sebenarnya sebab akibatnya anak itu melakukan hal tersebut itu apa. Nah, dari situ kita bisa menentukan. Kemudian kita juga bisa menggali ke anak didiknya. Kalau misalkan ini terjadi dan ini adalah merupakan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, kita gali ke anaknya apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki ini. Jadi dari diri untuk diri. Memang perkara ini kalau kita belum terbiasa itu akan susah ya. Ya, memang praktek ini Bapak Ibu harus kita lakukan rutin Bapak Ibu. Kita harus sering berlatih sehingga nanti lama-kelamaan praktik untuk melakukan segitiga restitusi itu akan kita mulai terbiasa. Kemudian kita akan bisa melihatnya, oh anak ini seperti ini dan seperti itu, kita bisa memanfaatkan. Jadi solusi dari permasalahan Bu Nurna itu adalah menggunakan segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan keduanya, apa ada tips bagi kita sebagai seorang guru selain mengingatkan secara berkala tentang budaya bahasa negatif yang sering digunakan peserta didik selama ini, di mana kita ketahui bahwa bahasa tersebut sangat tidak baik dan terkesan bernilai negatif. Nah, selain menggunakan segitiga restitusi tadi, Bapak Ibu, kita juga bisa menempatkan posisi kontrol kita. Oh, kita bisa menangani anak ini dengan posisi kontrol yang tadi sudah dibahas oleh Bu Indah. Kemudian kita juga bisa menyadarkan anak-anak. Jadi memang di dalam teori ini Bapak Ibu menggunakan budaya positif ini gampang-gampang susah ya. Gampangnya itu sebenarnya yang memang kita cari atau kita tuju dari anak didik kita itu adalah hatinya Bapak Ibu. Jadi kita berusaha untuk menyentuh hatinya agar anak itu akhirnya tergerak dari internalnya, kemudian dia akan berubah. Nah, ketika memang ini ketika kita satu kali percobaan itu belum berhasil, kita bisa melakukannya lagi sampai akhirnya mendapatkan solusi untuk permasalahan tersebut. Mungkin itu Bu Esti, mudah-mudahan Bu Nurna bisa menerima ya apa yang disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bayu atas jawabannya. Untuk Bu Nurna gimana Ibu? Masih ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, terima kasih atas penjabarannya Pak Bayu. Insya Allah akan dicoba dengan sabar. Amin. Semangat Bu. Ya, semangat juga Ibu. Ya Bu. Ya teman-teman, karena sudah berapa lama kita ini Pak Bayu, 1 jam lebih ya.
Ada satu ini Bu yang bertanya mungkin. Oh, masih ada? Satu yang angkat tangan. Boleh? Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tanya Bu, Pak. Oh iya, silakan. Monggo. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Tri Kuntoro sebagai penyaji tentang segitiga restitusi ya. Dengan siapa Ibu? Mohon maaf. Ya, Dengan siapa, dari mana? Perkenalkan diri dulu. Monggo silahkan. Saya Scholastika Happy dari SMA Negeri 5 Penajam Pasir Utara. Ya, silakan Mbak Happy. Jadi di sini saya ingin bertanya, tadi kan sudah dibahas mengenai segitiga restitusi dan ada sedikit disinggung tentang pendekatan restitusi itu. Jadi pertanyaan saya adalah apa itu sebenarnya pendekatan restitusi, Pak Bu? Ya, terima kasih Mbak. Monggo Pak Tri akan menjawab. Ya, terima kasih pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Scholastika. Ya, sebenarnya tadi beberapa pertanyaan yang sudah diajukan dari Bapak Ibu peserta diseminasi malam ini sudah menjawab ya Ibu Scholastika, tapi saya akan menggarisbawahi lagi, yaitu di segitiga, terutama pendekatan restitusi itu sebenarnya adalah proses di mana murid yang melakukan kesalahan itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan memulihkan dampak negatif dari tindakan tersebut. Jadi kalau selama ini guru yang mungkin masih seperti zaman dulu yang menghukum anak, memberikan sanksi tanpa alasan yang tidak jelas, itu bukan salah satu penyelesaian, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka Belajar restitusi adalah suatu alternatif pilihan yang tepat, bagus untuk menangani siswa daripada hukuman atau konsekuensi. Begitu ya Ibu Scholastika, terima kasih untuk pertanyaannya, selamat malam. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Pak Tri atas jawabannya. Jika masih ada teman-teman yang ingin bertanya bisa mengisi melalui link ya Bapak Ibu, karena mengingat waktu sudah 1 jam lebih dan waktu istirahat Bapak Ibu juga nanti terganggu sangat lama. Mungkin sebelum kita tutup ada yang bisa merefleksikan kegiatan kita malam ini. Kepada Bapak Ibu yang ingin merefleksikan kegiatan malam ini disilahkan. Ya, silakan Bu Yuni, monggo. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Saya rasa materi kita pada malam hari ini sangat luar biasa Ibu. Saya jadi bisa memahami tentang budaya positif Bapak Ibu. Jadi ternyata budaya positif ini memang suatu hal baik yang memang harus kita coba terapkan secara perlahan kepada anak-anak kita di sekolah. Pemaparan materi pada malam hari ini juga sangat detail, di mana tadi Bapak Ibu pemateri sudah memaparkan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata kebutuhan dasar itu ada 5 tadi Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Akhirnya saya jadi memahami kebutuhan dasar itu. Kemudian saya juga mendapatkan ilmu tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian bagaimana tadi membuat keyakinan kelas yang sudah dijelaskan detail oleh Ibu Esti, termasuk proses pembuatannya. Kemudian tentang segitiga restitusi juga tadi yang sangat menarik. Tentang bagaimana kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab
mencari solusi atas kesalahan yang sudah dia buat. Ya, terima kasih Bapak Ibu, materinya sangat bermanfaat sekali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksi yang diberikan oleh Ibu Yuni. Jadi untuk malam ini kegiatan diseminasi budaya positif dari kami calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara telah selesai. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah bergabung. Mohon izin untuk bisa buka kamera sebelumnya kita foto bersama ya Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, yes. Foto bersama. Untuk aba-abanya dipandu oleh Bu Indah, silahkan. Mohon maaf sudah Gaya apa? Ada cucu kecil boleh ya Bu? Boleh, biar sekeluarga boleh. Mbak Nurna. Gayanya mungkin tergerak menggerakkan ya. Monggo Mbak Indah yang ngatur. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, Pak Bayu siap? Siap ya, 1, 2, 3. Oke, sudah? Sudah. Sudah Mbak Indah? Ya. Boleh sarangnya. Vokasi. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. sampaikan bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu ilmunya. Terima kasih Ibu, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.